1. Modulo. Kaidah 1. Kaidah dasar modulo. A mod N sama dengan B dikali N ditambah C modulo N sama dengan C modulo N, di mana B adalah bilangan bulat. Nah, kita coba soal 1. Berapakah sisa 4 dibagi 5? Jawab, 4 modulo 5. Nah, di sini kita ketahui bahwa angka 4 lebih kecil dari angka 5, dan ketika angka 4 tersebut berada di depan, angka 5 di belakang, maka hasilnya adalah 4. Bisa kita simpulkan bahwa ketika angka yang lebih kecil berada di depan, maka ia adalah hasil untuk pertanyaan tersebut. Soal 2. Berapakah sisa 99 dibagi 13? Nah, berbeda dari soal pertama, soal kedua memiliki angka yang lebih besar di depan ketimbang di belakang. Maka 99 modulo 13. Nah, 99 itu jika kita cari perkaliannya itu 91. Perkalian yang paling mendekati 19. 7 dikali 13 91 ditambah 8. 8 ini adalah sisa. Maka 7 dikali 13 ditambah 8 modulo 13. Maka 8 modulo 13. Nah, ini kan sudah kembali ke seperti soal pertama, bahwa angka yang lebih kecil berada di depan, maka hasilnya ialah 8. 8 modulo 13 sama dengan 8. Soal 3. Berapakah sisa 100 dibagi 34? Nah, soal ini seperti soal nomor 2. Maka 100 modulo 34 sama dengan 3 dikali 34, yaitu 102 dikurang 2. Tapi kan di sini kurang, sedangkan di kaidahnya tambah. Enggak seharusnya kita mengikuti kaidah terus menerus, bisa juga kurang. Atau kalau kita tetap mau buat pertambahan atau penyebelahan, maka 3 dikali 33 ditambah 1, berarti 3 dikali 33 99 ditambah 1 yaitu 100 modulo 34 sama dengan min 2 modulo 34. Nah, di sini kita tahu min 2 modulo 34, maka min 1 dikali 34 yaitu min 34 ditambah 32 modulo 34, atau sama dengan 32 modulo 34 sama dengan 32, hasilnya 32. Atau cara gampang yaitu 34 langsung saja kita kurang 2. Di sini tadi 34 dikurang 2, maka hasilnya 32. Teori modulo Latin diperkenalkan oleh seorang matematikawan bernama Carl Friedrich Gauss tahun 1801 dalam bukunya yang berjudul Disquisitiones Arithmeticas. Modulo mempelajari hasil sisa bagi remainder, misalnya berapakah sisa 100 dibagi 9, dan jawabnya adalah 1. Di sini kita dapat menuliskan menjadi 100 modulo 9 sama dengan 1, atau modulo 100,9 sama dengan 1. Sebagai pengetahuan pula, 100 di sini dikatakan sebagai divine dan sedangkan 9 adalah divisor. Seringkali dalam bahasa pemrograman, modulo dituliskan dalam simbol lain. Baiklah, saya Putri Sekarsari akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang kedua, bilangan prima. Bilangan bulat positif P dikali P besar dari 1 disebut bilangan prima jika pembaginya hanya 1 dan P. Contohnya, 23 adalah bilangan prima karena ia hanya habis dibagi oleh 1 dan 23. Karena bilangan prima harus lebih besar dari 1, maka barisan bilangan prima dimulai dari 2, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Seluruh bilangan prima adalah bilangan ganjil, kecuali 2, yang merupakan bilangan genap. Bilangan selain prima disebut bilangan komposit. Misalnya, 20 adalah bilangan komposit, karena 20 dapat dibagi oleh 2, 4, 5, dan 10, selain 1 dan 20 sendiri.
Nah, untuk yang materi ketiga yaitu mengenai teorema 3, yaitu The Fundamental Theorem of Arithmetic, atau yang biasa disebut dengan teorema aritmatik. Nah, teorema aritmatik ini yaitu setiap bilangan bulat positif yang lebih besar atau sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Nah, contohnya 9. 9 ini merupakan faktor dari 9 ini adalah 3 kali 3. Nah, terdapat 2 buah faktor bilangan prima. Kemudian 100 ini memiliki faktor yaitu 2 kali 2 kali 5 kali 5. Nah, terdapat 4 buah faktor bilangan prima. Nah, kemudian 13 ini kan sama dengan 1 kali 13, sedangkan yang 1 ini kan bukan bilangan prima. Nah, jadi kita ambil yang 13-nya aja, jadi terdapat 1 buah faktor bilangan prima. Kemudian, untuk menguji apakah N merupakan bilangan prima atau komposit, kita cukup membagi N dengan sejumlah bilangan prima mulai dari 2, 3, sampai seterusnya yang kurang dari sama dengan akar N. Jika N habis dibagi dengan salah satu dari bilangan prima tersebut, maka N adalah bilangan komposit. Tetapi, jika N tidak habis dibagi oleh semua bilangan prima tersebut, maka N adalah bilangan prima. Nah, untuk contohnya, tunjukkan apakah yang pertama itu 171 dan yang kedua 199 merupakan bilangan prima atau komposit. Nah, penyelesaiannya untuk yang pertama yaitu 171, kita cari dulu akar dari 171 ini berapa. Jadi akar 171 ini sama dengan 13,077. Nah, kemudian kita cari bilangan prima yang kurang dari sama dengan akar 171 ini adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Nah, kemudian kita bagi satu-satu. 171 ini dibagi dengan 2, bisa apa enggak, habis atau enggak. Nah, ternyata 171 dibagi 2 ini tidak habis dibagi, menghasilkan koma hasilnya. Jadi, kita coba lagi untuk yang bilangan prima lainnya, 3 misalkan. Jadi 171 dibagi 3, oh ternyata bisa. 171 dibagi 3 itu ternyata hasilnya 57. Nah, jadi karena 171 habis dibagi 3, maka 171 adalah bilangan komposit. Karena jika N habis dibagi dengan salah satu dari bilangan prima tersebut, maka N adalah bilangan komposit. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu 199. Kita cari lagi akar dari 199 itu sama dengan 14,107. Nah, untuk bilangan prima yang kurang dari sama dengan akar 199 atau kurang bilangan prima yang kurang dari 14,107 itu ada 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Nah, kita coba satu-satu. 199 ini dibagi 2, bisa apa enggak? Ternyata tidak habis dibagi. Terus kita bagi lagi, 199 dibagi 3, ternyata tidak habis dibagi juga. Kita coba lagi untuk bilangan prima yang lain, ternyata tidak habis dibagi juga. Jadi karena 199 tidak habis dibagi 2, 3, 5, 7, 11, dan 13, maka 199 adalah bilangan prima. Karena syaratnya di sini, jika N tidak habis dibagi oleh semua bilangan prima, maka N adalah bilangan prima. Baiklah, di sini saya Kofifa Intan Nur Fitriani akan menjelaskan materi tentang teorema Fermat. Nah, dalam kekongruenan modulo, jika 4 kongruen 4 modulo 7 sama aja dengan 4 jika dibagi 7 akan menghasilkan sisa 4. 8 kongruen 1 modulo 7, 8 jika dibagi 7 maka akan bersisa 1. 12 kongruen 5 modulo 7, 12 dibagi 7 maka akan bersisa 5. Begitu juga dengan 16 kongruen 2 modulo 7 akan bersisa 2. 20 kongruen 6 modulo 7 akan bersisa 6 dan 24 kongruen 3 modulo 7 akan bersisa 3.
Nah, di sini kita lihat bahwa ada 4, 8, 12, 16, 20, 24 merupakan kelipatan dari 4. Dan di sini kita bisa lihat juga bahwa hasil sisa dari kongruenan tadi yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Hasil sisa tadi itu kurang dari 7. Maka bisa kita sebut bahwa hasil sisa 4, 1, 5, 2, 6, 3 adalah himpunan residu terkecil. Tapi tidak semua bisa disebut himpunan residu terkecil. Kita lihat contoh berikut. 3 kongruen 3 modulo 6 sama dengan 3 jika dibagi 6, maka akan bersisa 3. 6 kongruen 0 modulo 6, jika 6 dibagi 6, maka akan bersisa 0. 9 kongruen 3 modulo 6, 9 jika dibagi 6, maka akan bersisa 3. Begitu juga dengan 12 kongruen 0 modulo 6, bersisa 0. 15 kongruen 3 modulo 6, bersisa 3. Di sini kita lihat hasil sisanya yaitu ada 3, 0, 0, 3, 3. Di sini hasil sisanya ini dia tidak berurutan, maka dia tidak bisa disebut himpunan residu terkecil. Nah, bagaimana himpunan residu terkecil ini bisa terjadi? Nah, syarat dari himpunan residu terkecil ini terjadi yaitu M kongruen N modulo R, maka M dan N adalah residu terkecil dengan M sama dengan N jika M kecil dari R dan juga N kecil dari R. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, di sini kita akan masuk pada pembuktian pada teorema Fermat tadi. Yang mana di sini terdapat barisan P, 2P, 3P sampai R kurang 1 kali P. Nah, jadi kita di sini kita misalkan yang mana P-nya ini kita misalkan dengan 4 seperti pada slide sebelumnya. Maka ini jika di sini P-nya 4, maka 2 kali 4 8. Jadi barisannya itu ada 4, 8, 12 dan seterusnya. Kemudian dari barisan tersebut juga bisa kita misalkan dengan 3, 6, 9 dan seterusnya, atau 2, 4, 6 dan seterusnya, yang mana pada barisan ini tidak ada yang kongruen modulo R dengan 0. Nah, jadi jika di sini 0, maka itu tidak boleh. Kemudian kita misalkan terdapat 2 suku yang hasil modulo R-nya ini sama dengan M-nya kecil dari N, kecil dari R, di mana M itu tidak boleh sama dengan N. Kita ambil contoh, misalnya jika M-nya itu sama dengan 2, maka N-nya ini bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Atau jika M-nya ini sama dengan 3, maka N-nya itu bisa 4, 5, 6, dan seterusnya. Yang mana nantinya yang M-nya ini lebih kecil dari N, dan N-nya ini lebih besar dari M. Kemudian di sini kita peroleh juga MP ini ekuivalen dengan S modulo R. Kemudian yang NP-nya ini juga dengan ekuivalen yang NP-nya ini ekuivalen dengan S modulo R. Nah, di sini kita bisa kurangi. Jadi nanti MP kurang NP, S dikurang S seperti itu. Dan kita bisa dapat tulisan seperti ini. MP dikurang NP itu ekuivalen dengan 0 modulo R, di mana yang S-nya ini kita kurangi hasilnya 0. Kemudian dari perolehan yang kita dapat tadi, MP kurang NP ekuivalen dengan 0 modulo R, maka kita perolehlah MP ekuivalen dengan NP, yang NP-nya ini pindah ruas modulo R. Nah, jadi syaratnya ini kan tadi ada jika P R sama dengan 1. Nah, yang ini, maka yang P-nya ini bisa kita coret karena dia sama, maka kita perolehlah M ekuivalen dengan N modulo R. Nah, jadi karena ini dia M ekuivalen dengan N modulo R, pada yang ini kan dia tidak boleh sama dengan, sedangkan yang ini dia sama ekuivalen mah. Jadi untuk pernyataan yang ini dia salah. Misal ada 2 suku yang hasil modulo R, ini salah. Untuk selanjutnya kita dapat simpulkan dari pernyataan tersebut pada barisan P, 2P, 3P sampai dengan R kurang
Nah, pada barisan P, 2P, 3P, sampai dengan barisan R kurang 1 dikali P, jika masing-masing modulo R-nya ini, maka dia tetap kongruen dari 1, 2, 3 sampai R kurang 1 dengan syarat P, R sama dengan 1. Nah, kita ambil contoh saja pada kini kita mengambil kelipatan 4, yang mana di sini ada 4, 8, 12, 16, 20, 24. Kemudian, jika 4 dibagi 7, dia hasil sisanya itu sama dengan 4. Kemudian 8 dibagi 7 sisanya 1, 12 dibagi 7 sisanya 5, 16 dibagi 7 sisanya 2, dan ini ada 20 dibagi 7 sisanya 6, serta di sini ada 24 dibagi 7 sisanya 3. Nah, jika kita perhatikan, ini dia 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 3, 4 kali 4, 4 kali 5, 4 kali 6. Kemudian sisanya ini, jika kita perhatikan lagi, di sini dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi dia tuh seperti berurutan. Kemudian saling mengisi, karena dia berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak mungkin bahwa jika dia sini 4 dibagi 7 hasilnya 4, kemudian 8 dibagi 7 hasilnya 4 juga, itu tidak mungkin. Maka untuk yang bagian kelipatan 4 ini dia seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian bisa kita tuliskan yang 4, 8, 12, 16, 20, 24 ini ekuivalen dengan 4, 1, 5, 2, 6, 3. Nah, ini yang sisanya tadi, modulo 7. Kemudian yang 4 pangkat 6 di sini diperoleh dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 pangkat 6 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan, nah yang ini itu tadi kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, modulo 7. Maka di sini jika kita perhatikan ini merupakan 6 faktorial, ini juga 6 faktorial, maka dapat kita tuliskan seperti ini. 4 pangkat 6 dikali 6 faktorial sama dengan 6 faktorial modulo 7 dengan P, R itu sama dengan 1. Nah, maksudnya itu apa? Nah, jadi maksud dari P, R sama dengan 1 itu merupakan, misalnya kita ambil P-nya ini 4, kemudian R-nya ini yang 7 ini. Nah, jadi apabila yang ini P, R sama dengan 1, kemudian yang syaratnya itu harus 6 dan 7 ini saling prima. Jadi nanti jika mereka saling prima, maka dia dapat diperoleh penulisannya seperti ini. P pangkat R kurang 1 ekuivalen dengan 1 modulo R. Maka jika kita perhatikan yang 4 pangkat 6, ini kan 6 ini kecil dari 7. Dan 7 kurang 1 itu hasilnya 6. Kemudian ekuivalen dengan 1 modulo 7. Maka jika yang 6 faktorial dan 7 ini saling prima, maka kita dapat menuliskannya seperti ini. Namun jika mereka bukan faktor yang saling prima, maka kita tidak dapat menuliskannya seperti ini. Baiklah, jadi pembuktian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan sebelumnya, didapatlah teorema 4, yaitu teorema Fermat. Jadi Fermat di sini itu dibacanya Fermat. Jadi teorema Fermat ini berbunyi jika P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan P, yaitu di sini terdapat kesalahan. Jadi ini sebenarnya itu FPB AP sama dengan 1. Maka A pangkat P dikurang 1 kongruen 1 modulo P. Jadi, adapun contohnya, yang pertama itu kita ambil 2 dan 3. FPB-nya 1, dan 3 ini merupakan bilangan prima. Jadi, dapat dibuat 2 pangkat 3 dikurang 1 kongruen 1 modulo 3. Selanjutnya ada 7 dan 11. FPB-nya 1, dan 11 ini merupakan prima. Jadi dapat juga dibikin 2 pangkat 11 dikurang 1 jadinya 10, 2 pangkat 10 kongruen 1 modulo 11. Dan yang contoh yang terakhir ada 4 dan 5, FPB-nya 1, dan 5 ini juga merupakan bilangan prima. Jadi dapat juga dibikin 2 pangkat 5 dikurang 1, 4, jadi 2 pangkat 4 kongruen 1 modulo 5.